Pak, aku capek, Pak. Pendukung Bapak 2 periode aku, Pak. Ku bela-bela Bapak di depan kawan-kawanku, di depan ruang lingkup yang kecilnya memang, yang gak seberapa, tapi perih gitu. Sebagai pendukung Bapak, perih gitu, Pak. Buang ke Nusa Kambangan sana. Kalau nanti sudah diketok palu, terbukti pemfitnah itu salah, saya sarankan jangan dipenjara di Jakarta. Jangan. Buang ke Nusa Kambangan sana. Udahlah, kalian sekarang ini masyarakat ingin membuktikan kebenaran daripada apa yang sekarang ini menjadi suara daripada Rismon CS. Gak usah, kalian gak usah ancam-ancam seperti itu. Gak usah ancam-ancam. Bapak dulu memotivasi kami, Pak. Bilang pentingnya pendidikan untuk jadi jati diri. Tapi Bapak tengok Bapak, Pak, jatuhnya kayak nggak tahu diri, Pak. Kok bisa, Pak? Itu benar atau enggak, Pak? Bapak ijazah palsu, Pak. Kalaupun itu benar, aku orang pertama kali paling kecewa, Pak. Buang ke Nusa Kambangan sana. Kalau nanti sudah diketok palu, terbukti pemfitnah itu salah, saya sarankan jangan dipenjara di Jakarta. Jangan. Buang ke Nusa Kambangan sana. Biar nggak berkuar-kuar lagi. Oke? Kenapa? Kenapa? Laporannya ditolak. Itu pengacara Jokowi kenapa nggak jadi melapor? Hah? Kenapa? Apalagi? Ayo segera dilaporkan. Udahlah, kalian, makanya aku bilang, ketika orang bersuara, nggak perlu Jokowi itu memanggil pengacara, lalu ngancam akan melaporkan. Jokowi aja sekarang kepatikan. Di sidang dia nggak ada. Mana? Kapan laporannya? Udahlah, kalian sekarang ini masyarakat ingin membuktikan kebenaran daripada apa yang sekarang ini menjadi suara daripada Rismon CS. Gak usah, kalian gak usah ancam-ancam seperti itu. Gak usah ancam-ancam. Sekarang ini orang sudah tidak takut lagi. Kenapa? Orang sudah banyak hidupnya sulit. Kesulitan hidup hari ini karena kepemimpinan Jokowi kemarin. Kenapa masyarakat hari ini marah? Karena kepemimpinan Jokowi. Ekonomi hari ini begitu sulit, ya karena kepemimpinan Jokowi. Paham kalian, para pendukung Jokowi? Membela-bela kau, Pak. Sampai di keluargaku, mamaku, bapakku, sama adik-adikku, kuarahkan untuk mendukung Bapak 2 periode. Tapi sekarang tersebar isu ijazah palsu, Pak. Bapak tahu nggak? Sakit, Pak. Pak, aku sarjana pertanian, Pak. Belum dapat kerja di bidang pertanian. Susah, Pak. Susah kan, Pak? Betul kan? Susah kan, Pak? Bapak dulu memotivasi kami, Pak. Bilang pentingnya pendidikan untuk jadi jati diri. Tapi Bapak tengok Bapak, Pak. Jatuhnya kayak nggak tahu diri, Pak. Kok bisa, Pak? Itu benar atau enggak, Pak? Bapak ijazah palsu, Pak. Kalaupun itu benar, aku orang pertama kali paling kecewa, Pak. Kalau itu salah, Pak, nggak usah Bapak bayar pengacara, nggak usah Bapak sidangkan. Tinggal Bapak tunjukkan aja, Pak, kayak gini ya, ini ijazahku, Pak. Apa susahnya nunjukkan gitu, Pak? Pak, aku capek, Pak. Pendukung Bapak 2 periode aku, Pak. Ku bela-bela Bapak di depan kawan-kawanku, di depan ruang lingkup yang kecilnya memang. Kecilnya ruang lingkupnya, tapi desakannya itu debat kusir yang gak seberapa, tapi perih gitu. Sebagai pendukung Bapak, perih gitu, Pak. Bisa nggak Bapak buktikan, Pak? Hilangkan dulu rasa kecewaku, Pak. Supaya kau menjadi raja. Kau dulu kerjanya bagus kau, Pak. Bagus. Gua akui bagus kerjamu, Pak. Cuman tingkahmu yang nggak bagus, Pak. Kalau memang betul ini ijazah palsu, haruskah kami buat ijazah palsu supaya bisa jadi presiden? Haruskah kami tidak usah berpendidikan? Dulu Bapak 10 tahun memotivasi kami, menanamkan rasa revolusi
perubahan dari kami rakyat kecil. Setelah aku udah sarjana, Pak, dan memiliki pola pikir yang dewasa, dan dari gigiku putih sampai kuning kayak gigi anjing, Pak, baru aku sadar revolusi itu nggak penting. Yang paling penting transformasi dari kalian yang di atas-atas itu. Perbaiki dulu di atas, maka kami di bawah ini akan jauh lebih baik. Buat para pembela, pemuja Mulyono, khususnya yang membabi buta, yang tidak menggunakan logikanya. Di sini saya tidak lagi mengkritik, karena bila dikritik, kalian anggap kritikan itu sebagai hujatan. Oleh karena itu, saat ini saya hanya ingin bertanya pada kalian. Saya punya beberapa foto. Yang pertama, foto ijazah UGM Mulyono. Dan yang kedua, foto Mulyono yang terkini. Pertanyaan saya sangat sederhana. Kenapa gusi dan gigi Mulyono di foto ijazahnya berbeda dengan giginya yang sekarang? Menurut kalian bagaimana? Sekarang bukan saatnya kita menyalahkan atau membenarkan pihak manapun ya. Gunakan logika saja. Kenapa gigi dan gusi itu berbeda? Karena mustahil satu orang memiliki dua tipe gigi dan gusi. Palsu ndasmu iku kok bisa itu loh palsu. Gini ya, dulu itu aku pernah di kampung itu ada orang jual kacang, bungkus kacang itu pakai ijazah. Siapa tahu ijazahnya Pak Jokowi itu dibuat bungkus rajinan kayu, ya semacam bungkus itu loh asbak sama gantungan kunci. Yang beli asbak sama gantungan kuncinya mayor tadi. Mungkin dulu nggak punya koran, punyanya ijazah pakai itu. Dipermasalahkan dulu kok kacamataan, sekarang nggak kacamataan. Ya mungkin aja emang bener-bener nggak mampu beli karena duitnya habis buat kampanye. Nggak jadi. Pak Jokowi bakal nunjukin ijazahnya ke wartawan, tapi wartawan nggak boleh moto. Ya iyalah, jangan difoto. Mau kalian buat apa? Nanti takutnya kalau dibuat pinjol gimana? Nanti kalau dibuat data judol gimana? Kebayang nggak presiden pensiun ditelepon orang ditagih utang pinjol judol? Ya mungkin kalau toh itu benar, beliau lulusan UGM, mungkin bukan Universitas Gajah Mada, tapi Universitas Gawe Mebel. Akte lahir Obama palsu. Ya, itulah yang dituduhkan oleh sebagian masyarakat Amerika pada saat Obama mencalonkan diri sebagai presiden Amerika. Bahkan politikus selevel Donald Trump secara terang-terangan meragukan keaslian daripada akte kelahiran Obama yang diklaim di Honolulu. Nah, saat itu Obama sebagai negarawan apa yang dia lakukan? Dia tidak berusaha untuk mengancam mereka-mereka yang masyarakat yang meragukan keaslian daripada aktenya, ataupun mencoba mempolisikan Donald Trump yang secara terang-terangan di publik meragukan keaslian daripada akte lahir Obama. Yang dilakukan Obama adalah sesimpel menunjukkan akte asli kelahirannya, dan otomatis saat itu isu tentang akte kelahiran Obama menjadi selesai. Nah, bolehkah masyarakat mempertanyakan akte asli atau ijazah asli daripada pejabat negaranya? Rasanya ya sah-sah saja dan pantas-pantas saja, karena masyarakatlah yang membayar gaji dan segala tunjangan, segala fasilitas yang dinikmati oleh para pejabat negara. Kan mengatakan kalau misalnya mempertanyakan keaslian ijazah adalah suatu sifat kebencian atau mencari-cari kesalahan, justru mereka yang menginginkan ditunjukkan ijazah asli adalah mereka yang mencari kebenaran. Kalau memang ijazah itu asli, maka tidak akan masalah. Itulah kebenaran yang selama ini ingin dilihat dan dicari tahu oleh para pencari atau mereka yang mempertanyakan keaslian dari ijazah pejabatnya. Nah, kalau misalnya mereka yang mempertanyakan keaslian ijazah itu, ingin melihat keaslian ijazah itu, dianggap punya motif membenci, lalu mereka yang mati-matian membela bahwasanya ijazah si pejabat ini adalah asli, padahal mereka tidak pernah melihat langsung ijazah itu, dan mereka juga tidak tahu persis apakah ijazah itu asli atau palsu. Apa motif mereka? Mencari kebenaran atau mencoba menutupi kebenaran? Guys, misalnya saya ini seorang pejabat publik,
atau pemimpin sebuah negara misalnya, ketika ada kelompok masyarakat yang mempertanyakan soal ijazah saya, maka sikap saya akan memperlihatkan ijazah saya itu silakan difoto, ya toh, los gak rewel, mengatasi ijazah tak perlihatkan gini, sudah selesai, clear. Berhubung ijazah saya itu tidak jelas, saya mempunyai kekuatan uang dan tim penjilat, maka saya akan kerahkan tim penjilat itu untuk membackup saya soal ijazah yang tidak jelas. Kira-kira seperti itulah. Salam waras. Gunakan akal sehat untuk menganalisis soal ijazah ini. Gak usah botak-bot. Mau bisik deh. Gak bisa turun bahkan. Itu bukan jawaban yang tegas, tepat dan padat, tapi itu adalah menghindari checkmate. Dari body language-nya, dari mimik wajahnya, dari eye contact-nya atau matanya, dia itu udah menghindar karena dia juga bingung harus jawab gimana. Kebenaran sudah ada di depan mata. Cuman ya namanya buzzer ya kan, karena mereka dibayar, kamu dibayar ya, apapun kamu bela. Jadi kamu itu udah lost dengan apa sih yang namanya kebenaran. Yang ada di pikiran kamu adalah ya saya dapat makan dari situ. Cuman masih ada waktu bro, insaf. Karena jadi buzzer itu nggak keren tau, jadi buzzer itu malah memecah belah NKRI. Jadi insaf ya bro ya, nggak bagus jadi buzzer. Kita normal-normal aja hidup di sini. Yuk kita bangun Indonesia yuk. Derita apalagi yang akan kau tanamkan kepada mantan Raja Jawa, Raja Konoha, yang terhormat Bapak Mulyono. Derita apalagi yang akan kau tanamkan pada kami, pada rakyat yang sekarat, pada kami yang tinggal menunggu mati. Derita apalagi yang akan kau tanamkan di sini, di Kendeng, Dagoelos, Rempang, Tumpang Pitu, Morowali, dan masih banyak lagi. Kami terusir dari tanah sendiri dan tak bisa kabur ke luar negeri. Apalagi pakai jet pribadi. 400.000 cuma untuk roti. Oke, anjing. Jangankan untuk roti, untuk beli gas LPG, ibu-ibu kami harus antri. Untuk Pertalite, bapak-bapak kami harus antri. Untuk BPJS, nenek-nenek kami harus antri. Untuk melamar kerja, anak-anak kami harus antri. Apakah ini hasil dan budaya antri? Tai. Lu punya kuasa, lu nggak harus ngantri. Waduh. Lantas derita apa lagi yang akan kau tanamkanmu? Istana yang katanya akan gagah perkasa seperti Garuda, konon malah mangkrak dipenuhi semak-semak. Makan bergizi gratis, kenapa ayamnya kurang enak? Kurang enak, lalu PA kurang enak. Buat tabok. Tanya Aska, ayamnya buat tabok. Maka tolong, kami cuma bisa memohon dengan sangat, jangan ganggu kemiskinan kami. Terima kasih.